Halo, selamat pagi siswa-siswi Miss kelas 8. Miss berharap kalian masih sehat, semangat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ya, materi kita karena sudah terlalu banyak yang mau dibahas dan sebentar lagi kalian akan ujian. Jadi, dalam materi ini kita akan melanjutkan 3 subtema. Ya, 3 subtema nanti. Jadi kita harus mempercepat pembelajaran kita supaya selesai semester 1 pembelajaran kita. Ya, baik. Sebelum melanjutkan proses pembelajaran kita, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasai menyuburkan kami dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berkata berani bersaksi, dorong diriku ini jadi saksi-saksi Ilahi, berkasa dalam watakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi-saksi Ilahi, berkasa dalam watakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan kami dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berani bersaksi, dorong diriku ini jadi saksi-saksi Ilahi, berkasa dalam watakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi-saksi Ilahi, berkasa dalam watakan janji, bekerja di ladangmu,
Baiklah anak-anak Miss, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita satukan diri kita dengan sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Bapa, kami mohon terang dan bimbingan-Mu agar pada hari ini kami mampu meneladani putramu dalam menghadapi penderitaan dan wafatnya, sehingga kami pun kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita akan memasuki 3 submateri, yaitu submateri yang pertama, karena kita sudah ketinggalan ya nak, jadi pada hari ini kita akan memasuki 3 submateri. Submateri yang pertama yaitu sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Submateri yang kedua, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Submateri yang ketiga, Yesus mengutus Roh Kudus. Baik, anak-anak Miss, sekarang kita lihat subtema yang kedua dari bab 4, yaitu sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Sebelum kita memulai materi ini, ada beberapa yang menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kita. Yaitu yang pertama, apakah kamu pernah mengalami penderitaan? Pertanyaan nomor 2, bagaimana sikapmu dalam menghadapi penderitaan? Baiklah anak-anak Miss, setiap manusia pasti pernah menderita. Penderitaan merupakan salah satu bagian dari pengalaman hidup kita. Penderitaan bisa diartikan sebagai keadaan menyedihkan yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan atau kita perbuat, entah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas kisah sengsara dan wafat Yesus. Seperti yang sudah pernah kita tonton di televisi, yaitu perjalanan Yesus datang ke dunia hingga disalibkan. Dan juga kita sudah sering mendengarkan kesengsaraan Yesus dan wafat Yesus dari kitab suci. Ya. Pada saat-saat menjelang sengsara Yesus, masyarakat Yahudi disibukkan dengan persiapan menyambut perayaan Paskah Yahudi. Yesus merasa perlu untuk merayakannya. Maka ia menyuruh para murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Rupanya, perjamuan malam Paskah itu menjadi perjamuan terakhir bagi Yesus dengan para murid-muridnya. Sekaligus menjadi perjamuan perpisahan sebelum ia meninggalkan para muridnya. Anak-anak Miss, di Taman Zaitun atau di Taman Getsemani, kisah penderitaan Yesus dimulai sampai dia disalibkan di puncak Golgota. Nah, anak-anak Miss, apa yang dapat kita teladani dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Bahwa seluruh hidup Yesus adalah wujud solidaritas dan kasih Allah kepada manusia. Ia rela mati demi manusia yang dikasihinya. Dan itu semua dihayati oleh Yesus sebagai bentuk ketaatan dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Anak-anak Miss, dalam hidup sehari-hari ada banyak hal yang dapat membuat kita mengalami penderitaan. Penderitaan itu juga terbagi atas dua, yaitu penderitaan fisik atau penderitaan psikis. Penderitaan fisik maksudnya di sini adalah
penderitaan atau kesengsaraan yang disebabkan oleh diri sendiri. Ya, diri sendiri. Atau fisik maksudnya di sini adalah badan kita, tubuh kita. Ya. Itulah yang mengalami penderitaan badan kita ini atau tubuh kita ini. Ya. Sedangkan penderitaan psikis ini maksudnya sih adalah mental. Penderitaan yang mengakibatkan apabila kita menerima perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang membuat kita menderita. Ya, contohnya penderitaan kita itu mengenai mental. Ya, contohnya salah satunya kalau kawan kita disuruh maju ke depan, ya, baru tiba-tiba datang kawannya mengejek ataupun langsung menyoraki, berteriak, ya, dia merasa menderita secara mental. Ya, anak Miss. Maka anak-anak Miss, kita perlu mempunyai sikap tobat dan tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Allah yang senantiasa memberi rahmat, pengampunan, dan keselamatan. Anak-anak Miss, supaya lebih luas lagi kita ketahui tentang kisah sengsara Yesus, bisa kamu baca nanti di buku paketmu, ada itu di buku paketmu tertera, ya, di Injil Markus 15 ayat 1 sampai 39, ya. Penderitaan dan kematian Yesus sebenarnya berkaitan dengan tindakan penyelamatan Allah atas umat manusia. Jadi itulah mengenai materi sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Sekarang kita lihat dulu judul yang baru, yaitu Kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Kamu lihat dulu nak buku paketmu, Kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Seperti yang sudah kita ketahui atau kita dengarkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus, ya, kitab suci hanya menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus, yaitu tandanya yaitu batu penutup kubur Yesus terguling, para murid mendapati kubur Yesus kosong, dan jenazah Yesus tidak ditemukan, kain kafan yang terletak di tanah, berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, dan bukti lain juga yang menunjukkan bahwa Yesus bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya. Ya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Maka anak-anak Miss, dalam cerita penampakan itu terlihat bahwa kehadiran Yesus sungguh dirasakan. Penampakan Yesus juga membuat mereka merasa juga ikut dibangkitkan dari keyakinan mereka yang goyah karena peristiwa salib, sehingga mereka menjadi lebih berani dan tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam beriman kepadanya. Dalam makna kebangkitan, Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa Allah akan membawa mereka yang telah meninggal bersama-sama dengan Allah. Anak-anak Miss sekalian, demikian juga halnya dengan kita sebagai murid Kristus. Dalam hidup sehari-hari, hendaknya kita mampu menghadirkan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita kepada sesama. Ya, bisa juga kamu baca di buku paketmu atau di kitab suci seperti yang tertera di kitab suci Matius 28 ayat 1 sampai 10, yaitu mengenai kebangkitan Yesus. Baik, anak-anak Miss, sekarang ya, kamu buka dulu lagi buku paketmu, kamu lihat, yaitu dengan judul
Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, Yesus mengutus Roh Kudus. Ini kita sudah sampai di bab 5 ya, bab 5. Supaya materi kita ini habis semester 1 karena sebentar lagi kalian akan ujian kan? Baik. Anak-anak Miss, sesudah Yesus bangkit dari alam maut, Yesus Kristus naik ke surga dan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran. Menurut anak-anak Miss sekalian, apa itu Roh Kudus? Baik, Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Kudus yang datang itu telah mengubah hati para murid Yesus, telah menyemangati dan mempersatukan semua orang dari berbagai bangsa. Roh Kudus telah diutus oleh Yesus untuk menyertai, membimbing dan menyemangati setiap langkah hidup kita. Anak-anak sekalian, Roh Kudus dilambangkan dengan angin, yang hendaknya kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Roh Kudus Roh Kudus menggerakkan kita kemana Roh itu mau. Roh Kudus dilambangkan juga dengan api, yang hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menyemangati gerak langkah hidup kita. Roh Kuduslah yang selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Baik, di buku paketmu juga bisa kamu lihat nanti nak, di kitab suci itu ada itu ayat kitab suci Yohanes 16 ayat 18 sampai 15. Dan juga di situ ada nanti di kisah para rasul 2 ya, kisah para rasul 2 ayat 1 ya, kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya. Itulah bisa kamu baca nanti supaya semakin banyak yang kamu ketahui tentang mendalami kisah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Baiklah anak-anak Miss, waktunya sudah selesai. Miss berharap semoga penjelasan dari Miss kalian dapat memahami dan juga mengerti yang Ibu sampaikan. Sampai di sini pertemuan kita. Bye-bye.